Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. PKTV Grecek Beneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda, pemirsa PKTV dimanapun Anda berada? Kita berjumpa kembali dalam program Demokrasi Ekonomi Indonesia. Program ini hadir setiap hari Rabu malam, menemani Anda bersama keluarga di rumah. Nah, seperti yang sebelumnya saya sampaikan bahwa program ini adalah program baru yang dipersembahkan oleh Yayasan Proklamator Bung Hatta. Jadi dalam program ini kita akan membahas bersama para pakar-pakar ekonomi tentang berbagai macam hal, tentunya tentang bagaimana para pakar-pakar ini atau menyampaikan narasumber ini menyampaikan tentang seharusnya tentang ekonomi Indonesia. Seharusnya akan seperti apa dan regulasi-regulasi termasuk saat ini dalam perkembangan Indonesia ini seperti apa, seharusnya ekonomi Indonesia ini dikelola oleh pemerintah. Nah, hadir bersama narasumber kita pada hari ini selain seperti biasa yaitu Bapak Sekretaris Umum Yayasan Proklamator Bung Hatta Bapak Ezinal Aziz, juga ditemani oleh narasumber yaitu Bapak Awan Santosa. Beliau ada di Jogja saat ini sebagai dosen mercubuannya Yogyakarta, terus juga beberapa jabatan beliau, Lembaga Dewan Pakar Indonesia Consortium for Cooperative Motivation, dan Direktur Mudiarto Institute, dan beberapa jabatan lainnya. Namun begitu, saya ingin sapa dulu Bapak Ezinal Aziz. Apakah sudah mendengar suara saya, Pak Ezinal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat. Ya. Silakan Bapak menyampaikan siapa narasumber kita pada edisi kali ini. Silakan Pak Ezinal. Baik, terima kasih. Pada edisi kali ini, setelah kemarin kita buka prolognya kita akan mulai diskusi atau bincang-bincang dengan sederetan pakar-pakar, terutama terkait demokrasi ekonomi atau koperasi. Jadi pada kali ini kita akan berdiskusi, berdialog dengan Pak Awan Santosa. Beliau adalah dosen di Universitas Mercubuana Yogyakarta, juga anggota Dewan Pakar dari ICGS, Indonesian Consortium for Cooperative Innovation, dan juga Direktur Mudiarto Institute Yogyakarta. Jadi saya kira cukup kompeten, sangat kompeten terkait dengan hal. Selamat siang Pak Awan Santosa. Ya, selamat siang Pak Aziz, Pak Teguh. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Pak. Jadi saya yang pertama kali tanyakan ke Pak Awan terkait sisi demokrasi ekonomi di Indonesia. Kemarin saya sudah coba dapatkan menurut versi saya, barangkali tidak Pak Awan punya versi lain. Gimana sebetulnya koperasi itu di Indonesia saat ini seperti apa dan seharusnya bagaimana? Perspektif dulu Mas Awan, terima kasih, silakan. Iya, terima kasih Pak Aziz. Kalau kita bicara tentang sistem ekonomi Indonesia yang sesuai yang ada di Undang-Undang Dasar 45, itu ada tiga layer. Yang pertama itu adalah falsafahnya. Nah, kita sudah berkomitmen bahwa kita menganut falsafah Pancasila, sehingga landasan dari sistem ekonomi Indonesia itu adalah Pancasila. Ini yang kemudian banyak dikembangkan ekonomi Pancasila. Jadi ekonomi yang bertumbuh pada ideologi dan falsafah Pancasila. Lalu diturunkan falsafah itu di tataran sistem. Nah, pilihan ekonomi politik kita di sistem yang ada di konstitusi itu adalah demokrasi ekonomi. Itu ada di pasal 33. Nah, kalau mau lebih dalam lagi ngulik demokrasi ekonomi itu seperti apa, itu sudah ada yang di pasal 33 bagian penjelasan. Di ayat 1 di situ berbunyi program disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Nah, di bagian penjelasan di situ dalam pasalnya tercantum dasar demokrasi ekonomi. Nah, itu di bagian penjelasan sudah dihapus amandemen 2002.
Tapi menurut pakar tata negara, selama ayatnya nggak dihapus, tafsirnya yang mestinya mengikuti sesuai dengan asbabun nuzulnya, sesuai dengan historinya. Nah, di situ disebutkan demokrasi ekonomi adalah produksi yang dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan dan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Nah, itu dari sisi sistemnya demokrasi ekonomi. Lalu kemudian diturunkan lagi ke instrumen. Nah, apa instrumen demokrasi ekonomi? Itu yang menjadi instrumen utamanya adalah koperasi. Ya, jadi selain tentu ada instrumen badan usaha milik negara, daerah, desa dan sebagainya, tapi salah satu ciri yang paling melekat di dalam ekonomi yang basisnya adalah demokrasi ekonomi adalah koperasi. Jadi oleh karena itu lengkap Pak Aziz, ini arsitektur ekonomi Indonesia sudah dibangun oleh para pendiri bangsa kita, falsafahnya Pancasila, sistemnya demokrasi ekonomi, instrumennya adalah koperasi. Dan koperasi ini juga sudah disebutkan secara eksplisit di penjelasan Undang-Undang Dasar 45. Bagian penjelasan di situ dituliskan oleh para pendiri bangsa kita, bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Jadi bangun ya, bukan badan atau bentuk, bangun. Nah, sehingga BUMN pun juga bisa berbangun koperasi, BUMD berbangun koperasi, BUMDes berbangun koperasi, bahkan perusahaan-perusahaan private PT pun juga bisa berbangun koperasi selama memenuhi unsur-unsur dan prinsip-prinsip koperasi. Yang 3 itu ya dimiliki bersama-sama, keputusan juga diambil bersama-sama, dan tanggung jawab juga dipikul bersama-sama. Jadi itu kalau secara normatif ya, konstitusional. Tadi Pak Aziz menyampaikan kalau prakteknya bagaimana. Nah, prakteknya yang paling gampang itu ngelihatnya ya, ini langsung saja ada dua parameter. Pertama, kita ngelihat bagaimana peran atau share koperasi terhadap ekonomi Indonesia. Ya, kalau yang paling gampang itu ngelihat share dari market share-nya koperasi ke GDP itu. Nah, kalau per hari ini barangkali tidak lebih dari 4-5%. Nah, artinya itu masih kecil ya. Mayoritas koperasi kita itu ada di koperasi kredit, koperasi keuangan atau koperasi simpan pinjam. Dan market share-nya itu tidak lebih dari 1%. Ya, 1% saja. Nah, ini kontras Pak Aziz ya dengan misalnya share koperasi terhadap sektor keuangan di Jerman misalnya sudah sampai lebih dari 75%. Ya, lalu kemudian di negara-negara lain juga share-nya itu besar-besar. Nah, misalnya juga di di Singapura itu share koperasi terhadap sektor perdagangan mereka, retail mereka bisa sampai 60%. Di Jepang itu share koperasi terhadap sektor pertanian itu bahkan ya lebih besar lagi, bisa hampir meliputi seluruh sektor dari mulai hulu, tengah sampai hilirnya pertanian. Jepang itu run managed by koperasi. Ya, yang ada di hulu, di tengah dan di hilir petani-petani di Jepang. Sehingga memang ini agak kontras. Ya, jadi kalau melihat cita-citanya sudah ada sejak 75 tahun lalu, tapi share-nya masih 4-5% saja, berarti memang PR-nya masih banyak, masih perlu kerja keras untuk sampai ke level yang lebih atas lagi. Ya, lalu kemudian yang kedua parameternya adalah melihat bagaimana konteks pemilikan atau penguasaan para pekerja terhadap perusahaan-perusahaan yang mereka miliki. Ini kan bicara tentang bangun usaha yang juga kooperatif, yang bisa melibatkan semuanya, keputusan juga diambil semuanya, tanggung jawab juga bisa dipikul semuanya. Nah, ini lebih susah lagi ngitungnya. Jadi kalau misalnya di Amerika itu sudah ada sekitar 3.000 perusahaan yang 100% sahamnya dimiliki oleh pekerjanya. Ya, ada 4.500 yang sudah memberi akses ke pekerja untuk memiliki saham di perusahaannya. Di negara-negara Eropa lain, negara lain juga banyak. Nah, di Indonesia susah ngitungnya karena memang masih sangat jauh. Jadi cita-citanya sudah ditanamkan, fondasinya sudah dibangun, ya, tinggal memang 75 tahun itu banyak sekali tantangan, yang mungkin juga problematika, dinamika yang memang kemudian kita masih jauh dari yang sudah dicita-citakan oleh para pendiri bangsa kita. Begitu Pak Aziz ya, sebagai pengantar. Ya. Baik, terima kasih. Jadi sama kita pendapatnya, koperasi di Indonesia masih kecil namanya, dan perlu
lagi dan kita bicara optimis saja, peluangnya ada gitu ya. Cuman Iya, ada juga Pak yang Aziz. kalau digabung dengan UMKM itu PDB kita koperasi UMKM itu cukup besar. Jadi ini Iya, ekspor Pak. ya. Tapi kalau UMKM kan beda dengan koperasi ya. Tapi kalau itu disamakan dalam konteks ekonomi kerakyatan, barangkali kita tidak tertinggal sekali. Tapi koperasinya sendiri memang masih tertinggal ya. Koperasinya Ya. Nah, ini bicara peluang, Mas. Kita coba sekarang ini kan era digital. Kemarin saya ikut training di Mondragon ini kesempatan koperasi membangun bisnis-bisnis dengan platform digital ya, dengan platform gitu ya. Nah, saya ingin mendapat vision dari Pak Awan, kira-kira peluangnya seperti apa dan seharusnya bagaimana. Ini terkait juga dengan banyaknya sekarang startup yang mem-PHK karyawan ya. Jadi saya tadinya berpikir startup itu koperasi, ternyata mereka tidak, bukan koperasi. Ya kapitalis juga. Saya melihat tadinya Gojek, ya, kemudian macam-macam itu kan banyak kemudahan sehingga efisien ya, Nah, tapi sebetulnya mereka itu masih kapitalis, artinya mencari untung dan bukan mensejahterakan pengemudi Gojeknya itu sendiri. Apakah benar pendapat saya ini bahwa ini kesempatan seharusnya pengemudi Gojek itu memiliki Gojek gitu kan? Gimana menurut Mas Awan? Iya. Pelajaran yang sangat nyata Pak Aziz itu ketika terjadi krisis. Jadi kolektivitas, ya komunalitas kerjasama itu menunjukkan power dan eksistensinya, yaitu pada saat terjadi krisis. Misalnya krisis 97-98 di Indonesia itu sudah jelas sekali, yaitu Indonesia bisa bertahan dari kejatuhan yang semakin atau lebih dalam karena memang ada komunalitas dari para pelaku ekonomi rakyat yang berasosiasi di dalam berbagai wadah-wadah serikat, koperasi, kelompok dan sebagainya. Itu bisnis sharing ekonomi, gotong royong itu yang menunjukkan powernya di saat krisis. Dan di internasional juga begitu. Pada saat krisis finansial global 2008, salah satu negara yang relatif tidak mengalami goncangan berarti pasca itu adalah Jerman. Nah, salah satunya seperti yang saya sampaikan di awal tadi, karena sektor keuangan Jerman itu 75% sampai 80% itu dikontrol, dikelola oleh kolektif, oleh perserikatan, oleh wadah-wadah organisasi ekonomi kolektif ya, khususnya koperasi. Nah, sehingga ini kembali membuktikan ya bahwa ternyata organisasi yang basisnya gotong royong, yang kolektif, yang kooperatif itu dia punya resilience, punya daya tahan, punya daya untuk bisa tumbuh berkembang, sustainability yang jauh lebih baik dibanding kalau perusahaan yang basisnya perorangan, private atau individualis. Nah, sehingga apa yang terjadi hari ini yang tadi disampaikan Pak Aziz ya, pasca terjadi turbulensi ekonomi, ada beberapa indikasi resesi, lalu kemudian biaya transaksi naik, biaya produksi naik, maka kemudian kalau perusahaan yang orientasinya individual, yang orientasinya profit, maka melakukan efisiensi, ya, lalu kemudian PHK. Ini kita lihat, saksikan di beberapa startup di Indonesia PHK. Tapi tidak halnya dengan koperasi, karena memang sejak dari awalnya tujuannya bukan untuk akumulasi profit bagi sebagian kecil orang atau shareholdernya, pemiliknya, tapi lebih ke job creation, menciptakan pekerjaan itu sendiri, ya, menciptakan pendapatan lalu membagi pendapatan, sehingga ekonomi model kooperatif seperti inilah yang bisa resilient, yang bisa sustain. Nah, sehingga pelajaran bertubi-tubi dari goncangan krisis baik finansial, ekonomi, kesehatan sebetulnya mestinya menyadarkan kepada kita ya bahwa ekonomi akan lebih tumbuh dengan pondasi kuat, akan bisa tumbuh dengan lebih berkualitas ya, manakala pondasinya adalah pondasi ekonomi kolektif ya, gotong royong, koperasi, dan ini yang sejalan dengan perkembangan koperasi di banyak negara hari ini. Banyak kemudian dikembangkan platform kooperatif ya, koperasi platform ya, banyak sekali Pak, contoh-contohnya banyak itu. Nah, sehingga
sebetulnya operasi platform ini menjawab persoalan yang hari ini dihadapi oleh platform-platform yang selalu akan menyimpan persoalan entah sekarang atau yang akan datang. Ya, jadi kemunduran sebuah platform itu ketika sebelumnya ada perikatan yang disebut sebagai kontrak kerja, ada pemilik usaha dengan tenaga kerjanya. Kalau di platform sekarang kan nggak ada perikatan antara pemilik usaha dengan tenaga kerjanya. Mereka menjadi mitra saja sehingga posisinya lemah, posisinya rapuh. Lalu kemudian ini itu menyimpan potensi konflik sosial kalau nggak sekarang ya kelak di masa-masa yang datang. Nah, karena itu memang agendanya adalah bagaimana transformasi bangun usaha yang tadinya private yang capital accumulation yang kemudian orientasi ke profit maksimum itu ke bagaimana bisnis itu fokusnya adalah ke menciptakan nilai, menciptakan lapangan kerja, kemudian juga menciptakan pendapatan, menciptakan manfaat, lalu kemudian juga membagi itu dengan sebaik-baiknya, seadil-adilnya. Nah ini koperasi bisa menjadi jawaban terhadap itu. Nah, sehingga ini mestinya di era digital yang justru kemudian diikuti dengan berbagai krisis dan kelimpungannya berbagai perusahaan platform digital itu mestinya menjadi pelajaran bagi kita bahwa bukan hanya revolusi industri 4.0 yang sebetulnya menjadi arah dan orientasi acuan kita, tapi justru lebih ke society 5.0 yang sebetulnya perlu transformasi itu bukan teknologinya saja, ya bukan produksinya saja, bukan perusahaan manajemen perusahaannya saja, tapi justru bagaimana esensi bangun perusahaan itu yang mestinya semakin dibuat lebih demokratis, ya lebih kolektif, kolegial, lebih mengakomodasi berbagai kepentingan dari banyak orang. Nah, itu yang sebetulnya diperlukan ya di Indonesia saat ini. Begitu Pak Aziz. Ya. Baik, Awan, saya ingin konkretnya. Misalnya ya, sekarang kayak Ruang Guru aja udah mem-PHK karyawannya. Dengan Shopee, Marukos. Kalau mereka yang di PHK itu tak endorse, lagi itu atau siapalah yang, yuk bikin aja koperasi, bikin Ruang Guru yang tidak yang dikuasai oleh anggotanya, bikin Ruang Guru baru gitu. Yang dikuasai anggotanya. Saya dapat ini dari waktu di Mondragon itu, contohnya di New York itu banyak perusahaan-perusahaan yang menyediakan tenaga kerja, ya, asisten rumah tangga. Nah, terus terbesit dari beberapa kelompok itu, kenapa kalau kita jadi pekerja, kenapa toh ujung tombaknya kan kita? Ya kita bisa membangun bisnis sendiri dengan meng-hire seorang IT, katakanlah itu IT di bawah kita bekerja untuk kita sendiri, maka terbentuklah koperasi yang menampilkan bekerja asisten rumah tangga itu, dan mereka bekerja dengan lebih happy karena dia bekerja untuk dirinya sendiri. Saya bukan bekerja untuk perusahaan, saya bukan bekerja baik untuk supaya jangan dipecat, bukan. Saya bekerja baik supaya milik saya ini menjadi makin baik, supaya nafkah saya lebih besar lagi, pangsa saya lebih besar lagi. Nah, itu sangat berbeda sekali. Jadi orang merasa memiliki bekerja dengan benar, bekerja dengan baik, dan penghasilan juga bertambah karena nggak ada dikurangi keuntungan, kan fair gitu. Justru dia yang membayar tenaga IT yang mempromosikan mereka. Itu kira-kira bisa nggak diterapkan di sini, misalnya jadi contoh Ruang Guru itu yang jelas. Ruang Guru itu kan guru dan mereka semua bisnis sebenarnya, tapi selama ini dikuasai oleh yang punya IT tunggu. Karena IT-nya diambil aja oleh guru-guru itu. Gimana menurut Pak? Iya betul Pak Aziz. Salah satu constraint-nya kalau perusahaan basisnya platform itu adalah ada di kapital. Karena memang kapital untuk create platform itu sangat besar, makanya mereka kan perlu banyak injeksi dari para founder investor ya, itu besar sekali, triliunan itu kemudian ketika di create baru kemudian bisa. Nah itu satu constraint, sehingga di sini sebetulnya diperlukan komitmen ya, political will dari pemerintah. Saya sudah mengusulkan Pak Aziz ya, kepada pemerintah, Kementerian Ekonomi itu
pasca pandemi COVID, ada PHK, ya, lalu kemudian ada pendataan, ada bantuan sosial, bantuan upah dan lain sebagainya. Lalu ada program namanya Kartu Prakerja. Di awal program Kartu Prakerja itu disediakan kurang lebih 5 triliun, sekitar 5 triliun, besar sekali. Nah, waktu itu saya sudah sampaikan, nah kalau 5 triliun ini diwujudkan dalam bentuk cost yang diberikan kepada para pekerja yang korban PHK, dirumahkan karena pandemi, dan cost-nya itu harus lewat skill academy, mungkin juga lewat ruang guru dan sebagainya. Ya barangkali ada impact ya, ada benefit. Tapi saya usulkan waktu itu, kenapa nggak 5 triliun ini dipakai sebagai investasi bersama ya, untuk membangun satu perusahaan kolektif yang basis platform juga dan sesuai dengan kondisi pandemi waktu itu. Nah, sudah jelas itu nanti ownernya siapa, kemudian juga ini siapa, karena data yang ada yang sebagai member Kartu Prakerja itu ada data sekian juta. Nanti modalnya 5 triliun kali bagi-bagi, tinggal core bisnisnya mau apa, platformnya apa, itu sudah jelas bisa. Sehingga tinggal political will dari pemerintah saja, dan tinggal dicari celah anggarannya aja. Bagaimana bisa pemerintah itu ya menyelesaikan persoalan ketika mau bangun platform itu adalah initial capital, investasi awal. Ya, entah nanti dengan cara bagaimana, mungkin kolaborasi antara koperasi itu dengan pemerintah, dengan nanti berangsur-angsur share-nya semakin berkurang sampai kemudian sepenuhnya itu menjadi miliknya pekerja yang ada di situ. Ini kan Grameen Bank kan modelnya seperti itu. Jadi Grameen Bank itu inisial kapitalnya kan juga dari pemerintah waktu itu. Ya, tapi pemerintah bilang ini punya kita. Oke. Muhammad Yunus profesor itu bilang oke, sekarang punya pemerintah, tapi setuju kalau nanti suatu saat kita akan transform menjadi 100% milik dari perempuan miskin yang ada di Bangladesh. Oke, pemerintah setuju dan itu bisa. Nah, sehingga ini Pak Aziz, caranya mungkin kalau mau membangun platform-platform yang tidak terlalu membutuhkan kapital besar gitu ya, saya kira bisa, dan ini sudah banyak dilakukan. Bezer di Purwokerto itu di aplikasi marketplace bagi para pedagang pasar itu yang punya ya koperasi, orang banyak koperasi. Lalu kemudian juga beberapa platform kecil juga sudah begitu. Ini yang saya coba kelola dengan teman-teman Pasar ID, ini online course edukasi hibrid bagi pedagang pasar di seluruh Indonesia. Ini juga arahnya juga ke koperasi, walaupun masih dibangun ya. Kemarin inisial kapital untuk risetnya dari pemerintah ya, sekian ratus juta. Ini sudah sekarang udah jalan, udah punya kita, hak ciptanya punya kita, teknologinya, tinggal nanti dibangun institusinya, nanti di-share, siapapun yang terlibat akan jadi member, akan jadi owner di situ, pedagangnya, pengecernya, siswa dan sebagainya. Sehingga ini banyak sekali Pak. Jadi kalau di Eropa di demokrasi ekonomi itu sama dengan workplace demokrasi di tempat kerja begitu. Sehingga betul-betul ya bagaimana pekerja menjadi pemilik di tempat kerjanya atau di tempat dia mencari nafkah di situ menjadi agenda utama dari demokratisasi ekonomi di sana gitu. Karena memang basis mereka sudah manufaktur industri yang mayoritas pelaku ekonomi adalah pekerja. Nah, kita ini PR-nya ada di situ juga. Ini saya pernah menulis dulu Pak Aziz yang sudah saya share itu Pancasila di tempat kerja. Jadi indikasi Pancasila itu ada di tempat kerja kalau semua pekerja itu sudah berangsur-angsur bisa ikut terlibat ya, di dalam ikut memiliki, di dalam ikut mengambil keputusan dan di dalam ikut bertanggung jawab. Nah, itu kalau di Indonesia memang masih minim kecil sekali eksistensinya. Ya, tapi arahnya akan menuju ke sana. Sudah banyak inisiatif dilakukan oleh berbagai pihak menuju ke sana. Jadi kalau guru-guru tadi ya tinggal kita ini aja kita ya endorse, lalu kita ajak diskusi forum-forum guru itu untuk kemudian kita bikin platform yang seperti itu. Nah, lalu tinggal kita bareng-bareng menyelesaikan masalah. Ini platform kan teknologi, ini perlu biaya. Ini bagaimana? Sanggup nggak kalau kita biayai sendiri dengan berbagai itu? Kalau enggak ya kita harus melihat apakah pemerintah, apakah sudah mungkin ada partner dan sebagainya. Tapi itu sangat masuk akal dan
dan memang mestinya ke sana dan arahnya ke sana Pak Aziz. Sudah banyak teman-teman yang sudah mulai bergerak ke sana, ya, terutama dengan multi stakeholder kooperatif ya, koperasi multi pihak itu akan mengatasi masalah modal, karena kalau satu pihak saja, misalnya buruh saja mungkin ya akan kesulitan dari sisi modal teknologi, tapi kemudian masukin itu di koperasi itu misalnya pihak founder investor atau pihak teknologi provider dan sebagainya, nah, sehingga itu bisa ada sharing di situ dan bisa, ya itu Pak Aziz. Baik, mungkin kita kembalikan dulu ke Mas Teguh ya. Ya, Kita nanti terima kasih. kita ke babak berikutnya soal RUU kekoperasian. Silakan Mas Teguh, ini istirahat sebentar ya. Iya. Terima kasih Pak Awan dan Pak Ezinal Aziz. Menarik sekali. Ya, Pak Teguh. Kita sudah mulai membahas tentang peluang koperasi di era ekonomi digital kali ini. Meskipun sekarang sudah mulai kelihatan beberapa marketplace yang ternyata belum bisa memaksimalkan sampai banyak yang saat ini sedang katakanlah PHK seperti itu. Seperti apa nanti akan kita coba bahas selanjutnya, namun kita akan saksikan pesan-pesan yang satu ini masih di Demokrasi Ekonomi Indonesia.